Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya atas nama Todio Naruki, mahasiswa semester 2 di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang bertema konstitusi sebagai tugas pendidikan kewarganegaraan yang keempat di semester yang kedua. Berbicara tentang konstitusi dalam arti sempit merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi tentang aturan-aturan dasar yang menyelenggarakan suatu negara. Sedangkan dalam arti yang luas, konstitusi merupakan suatu aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana suatu lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan, penguasaan negara, mengembangkan kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Di dalam konstitusi termuat beberapa muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur untuk mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD RI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam yang membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan serta bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Awal proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI Nomor 4/MPR/1983 tentang referendum, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ketetapan MPR tersebut mengenai hak asasi manusia mengawali pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dari proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Perubahan undang-undang dilakukan oleh MPR dan salah satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada sidang umum MPR 1999, sidang tahunan MPR tahun 2000, 2001, dan 2002. Hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. Hal itu berarti bahwa perubahan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan tertinggi, paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengajuan konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.